Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri, NIM 220509050254, MK Sosiolinguistik, Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik adalah ilmu bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial. Contohnya, mengkaji hubungan dengan bahasa. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri beserta variasi bahasa dan hubungan di antara penutur di dalam masyarakat bahasa. Bahasa adalah sebagai objek dalam sosiolinguistik, melihat dan mendekati objek sebagai sarana untuk berinteraksi dalam komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, antara bahasa dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai bahasa dengan kegiatan atau aspek kemasyarakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik yaitu cabang ilmu linguistik yang menghubungkan antara perilaku sosial dan bahasa dalam masyarakat. Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Apakah komunikasi antar budaya itu? M. Ogawa menyatakan dalam buku Intercultural Communication bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, etnis, ras, dan kelas sosial. Pengertian ras. Ras adalah suatu himpunan manusia, subkelompok orang dari suatu masyarakat yang dicirikan oleh kombinasi karakteristik, fisik, genetik, dan keturunan. Faktor memudahkan kita untuk subkelompok itu dengan kelompok lainnya. Pendekatan bawaan sosial kebudayaan diyakini sebagai warisan dari orang dewasa kepada anak-anaknya, bahwa manusia tidak dilahirkan dengan kebudayaannya, tapi kebudayaan itu dipelajari oleh manusia sepanjang kehidupan. Proses belajar itu merupakan salah satu bentuk bawaan sosial yang dimiliki manusia sejak lahir. Dalam psikologi komunikasi, konsep diri merujuk pada arti bagaimana Anda melihat diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mungkinkah kelebihan atau kekurangan yang terlihat dalam konsep itu bisa dirubah? Jawabannya ialah tergantung pada harga diri, sejauh mana Anda menilai diri, juga bagaimana Anda melihat orang lain, dan dunia sekeliling. Inilah yang disebut persepsi. Menghadapi perkembangan teknologi komunikasi, teknologi komunikasi telah membawa dunia kita makin dekat dengan kebersamaan. Secara fisik, Marshall M. Luca mengemukakan bahwa telah terjadi global village karena teknologi membiarkan kita mengalami kebudayaan yang lain dan tidak terpaku dengan kebudayaan kita sendiri, sehingga mendorong kita untuk mengembangkan relasi sosial yang makin kompleks. Jika manusia merupakan perkembangan interaksi melalui jaringan, nilai merupakan suatu yang abstrak. Pembentukan budaya dan cara berkomunikasi. Ada satu pertanyaan, mengapa orang berbeda budaya sehingga berbeda pula cara berkomunikasi? Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan memahami berbagai faktor berikut. Apa itu identitas? Kalau Anda bertemu dengan orang lain, Anda sering bertanya, Anda berasal dari mana? Di balik pertanyaan itu, ada keyakinan bahwa setiap orang mempunyai asal, umumnya dalam masyarakat yang disebut Indonesia, bahwa setiap orang seharusnya memiliki pandangan tentang hakikat asal, dan yang dimaksud dengan asal mula itu masih berbau tradisional, walaupun mereka merasa modern dalam arti masih punya anggapan tentang asal-usul seseorang, misalnya pandangan tentang keturunan, kewarganegaraan, agama, kelahiran, dan gambaran. Dahulu, bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar, sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini
terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan bahasa baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Kemudian menyebut sebagai bahasa gaul, kosakata baru yang muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya gue, nyokap, bokap untuk mengganti kata ayah, ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya. Menurut Owen, dalam Papalia 2004, adapun faktor yang mempengaruhi bahasa silang sebagai berikut. Yang pertama, usia remaja. Menurut Owen, remaja mulai peka dengan kosakata yang mempunyai makna ganda. Remaja menggunakan gaya bahasa metafor ironi, serta bermain dengan kata-kata yang menggambarkan serta mengekspresikan pendapatnya. Remaja menciptakan kata baru yang tidak baku, kemudian dikenal dengan bahasa silang dan bahasa gaul. Contohnya, gemai. Kata gemai ini merupakan gaya bahasa ironi yang mempunyai arti gemoy. Kedua ada lingkungan. Pada usia remaja, remaja akan banyak keluar rumah, seperti bersekolah, bermain, serta kegiatan ekstrakurikuler. Lingkungan pertemanan tersebut kemudian menjadi sumber informasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakan dengan benar. Selang waktu yang berjalan, penggunaan bahasa Indonesia dengan benar telah bergeser dengan berbagai bahasa yang tidak dikenal. Bahasa terdiri dari susunan kata, disusun oleh simbol, sehingga bahasa merupakan susunan berlapis dari simbol yang ditata menurut ilmu bahasa. Karena simbol itu berasal dari bunyi, bahasa dibentuk pula